Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masuk di hari kedua dari bulan Ramadan 1447 Hijriah. Kita memohon kepada Allah dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna, semoga apa yang sudah kita lewati dari amal-amal salih, terkhusus di bulan Ramadan, di hari pertama kemarin dan juga seterusnya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua di sisi-Nya yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita pada yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sedikit ingin kembali mempelajari satu perkara yang sangat mendasar di dalam ajaran Islam, yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, rata-rata kita semuanya menyadari bahwa hidup kita ini sejatinya didominasi oleh kenikmatan. Jika kita mau jujur, sepanjang perjalanan hidup kita yang kemudian kita bandingkan antara nikmat dan juga kesusahan yang dialami sepanjang perjalanan hidup kita, maka kita akan bisa membandingkan bahwa ternyata hidup kita ini didominasi oleh kenikmatan. Hidup kita ini lebih sering nikmat daripada susahnya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita menyadari itu, tentu muncul pertanyaan, sebetulnya di mana letak rasa nikmat dari kenikmatan itu? Nikmat itu para jamaah yang dirahmati Allah, namanya saja kenikmatan, berarti rasanya nikmat. Namun di mana hakikat rasa nikmat dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu? Nah, itulah yang menjadi pembahasan kita saat ini, bahwa di dalam ajaran Islam, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hakikat letak rasa kenikmatan dari semua nikmat itu sejatinya ada pada syukur kita kepada Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Sehingga kita sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum.
jika kalian bersyukur, sungguh benar-benar akan kami tambahkan nikmat itu untuk kalian. Jadi kalau kita dapat nikmat, kemudian nikmat ini kita sikapi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti syukur kita ini sejatinya adalah tambahan dari kenikmatan yang kemudian akan menyempurnakan rasa nikmat dari kenikmatan itu sendiri. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang di luar kita mungkin mereka mengenal yang namanya konsep syukur ini. Namun kita bersyukur kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam tentang konsep syukur ini jelas lebih istimewa, lebih agung, lebih mendalam. Juga syukur yang diajarkan di dalam Islam ini, manfaat maslahatnya tidak hanya kita dapatkan untuk lahir dan batin kita saja, tidak hanya kita dapatkan di dunia ini saja. Namun manfaat dan maslahatnya berlanjut terus sampai nanti kita masuk ke alam kubur, bahkan sampai nanti kita ada di kehidupan akhirat. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain kita. Mengapa demikian? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Karena memang syukur, konsep syukur dalam Islam itu asasnya adalah iman. Asasnya adalah tauhidullah azza wa jalla. Sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau orang-orang di luar kita mereka mengenal konsep syukur, maka manfaat dan maslahat dari syukur mereka ini dengan versinya mereka, kalaupun itu ada manfaat dan maslahatnya, maka itu hanya dirasakan oleh mereka di dunia ini saja. Mungkin batin mereka tenang, iya, bahagia, iya, dengan syukurnya. Mungkin dunia mereka semakin lebih baik dengan syukurnya. Namun sebatas itu saja. Syukur mereka ini sejatinya tidak ada manfaatnya saat mereka nanti mati. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki dasar iman yang benar kepada Allah, juga kepada kehidupan akhirat. Itulah yang kemudian disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Shihab bin Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh sangat menakjubkan urusannya orang-orang beriman. Jadi urusannya orang-orang beriman itu ajaib. Mengapa demikian? Karena seluruh urusannya itu bernilai kebaikan, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, di sini poinnya, walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan yang demikian itu tidak akan didapatkan kecuali hanya oleh orang-orang beriman saja. Kemudian Nabi menggambarkan, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika dia kemudian mendapatkan kesenangan, dia sikapi dengan syukurnya kepada Allah, maka syukurnya itu merupakan kebaikan yang berpahala bagi dirinya. Wa in asabathu darra, dan jika dia mendapatkan kesusahan, kesempitan, maka dia sikapi dengan sabarnya, dan sabarnya itu merupakan kebaikan yang berpahala bagi dirinya. Ini tidak didapatkan kecuali hanya orang-orang beriman. Pertanyaannya, ada enggak orang-orang di luar kita mereka bersyukur, mereka sabar? Ada enggak? Ada tidak? Istilah syukur dan sabar ini ada enggak di orang-orang di luar kita? Maksudnya non-muslim. Ada. Istilah syukur, istilah sabar itu ada. Ya. Tapi kenapa Nabi menyebutkan walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min? Kebaikan yang berpahala ini tidak didapatkan,
syukur yang berpahala itu, sabar yang berpahala itu tidak akan didapatkan kecuali oleh mereka yang beriman. Maksudnya apa? Syukur dan sabar mereka itu dasarnya adalah iman. Sehingga manfaat maslahatnya tidak hanya untuk dunia mereka, tapi tembus sampai di kehidupan akhirat. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang di luar kita. Maka bersyukur para jamaah yang dirahmati Allah, kita dijadikan sebagai muslim dan mukmin. Pantaslah ya kalau para ulama ketika di pagi hari ditanya, nikmat apa yang sekarang ini ada pada dirimu? Maka kemudian mereka menjawab, tidak ada nikmat paling besar saat kita bangun dari tidur ini kecuali ketika kita masih beriman dan berislam. Tidak lepas iman dan Islam ini dari jiwa dan raga kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka kita sama-sama berusaha untuk menjadi abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur dengan syukur dalam konsep Islam. Dan berusahalah kita untuk menjadi golongan hamba Allah yang sedikit. Karena orang yang pandai bersyukur itu ternyata sedikit saja para jamaah yang dirahmati Allah. Di surat As-Sajdah ayat ke-9 Allah sampaikan, qalilan ma tashkurun. Sedikit dari kalian itu yang bersyukur. Di ayat yang lain surat Saba ayat 13 Allah menegaskan, wa qalil min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari para hambaku yang banyak bersyukur. Maknanya apa? Berarti golongan manusia yang paling banyak itu golongan manusia yang kufur nikmat. Karena hanya sedikit di antara hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Kenapa kebanyakan manusia kufur para jamaah? Karena ternyata para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, salah satu misi iblis di dalam menyesatkan manusia adalah memalingkan mereka dari yang namanya syukur. Ya, disebutkan di surat Al-A'raf ayat 16, ayat 17. Kata Allah, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis kemudian menyampaikan, karena engkau telah menghukum aku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka, yakni Adam dan anak keturunannya. Ini sumpah janjinya iblis di hadapan Allah. Benar-benar akan aku halang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan, dari belakang, dari kanan dan juga kiri mereka. Apa yang diinginkan oleh iblis? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Begitu para jamaah. Jadi pantas kalau kemudian manusia itu kebanyakannya kufur nikmat. Maka Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan kita tentang tabiat, sebagian tabiat buruk manusia. Ya, manusia itu kan di dalam dirinya ada potensi baiknya, ada potensi buruknya. Kita ini beda dengan malaikat, beda juga dengan bangsa binatang. Malaikat itu para jamaah hidupnya dari awal sampai akhir baik semuanya. Karena mereka tidak punya hawa nafsu. Mereka punya akal, tidak punya hawa nafsu. Jadi binatang, kalau binatang mereka tidak punya akal, kemudian mereka punya nafsu. Nah, manusia itu punya dua-duanya. Punya akal juga punya nafsu. Sehingga ketika manusia itu ya, dia kemudian bisa memanage hawa nafsunya sehingga terus berada di jalan Allah yang lurus, maka makom dia bisa naik kepada makom malaikat, bahkan bisa lebih istimewa daripada malaikat. Malaikat itu kalau berbuat baik nyaris tanpa hambatan. Beda dengan kita, Pak.
Kalau mau berbuat baik itu hambatannya banyak. Gitu kan? Mau sholat subuh ke masjid, banyak nggak hambatannya? Banyak. Ngantuklah, kekenyangan karena sahur lah, begitu ya. Sebentar lagi berangkat kerja, banyak sekali hambatannya. Maka kalau orang itu kemudian bisa memanage hawa nafsunya sehingga selalu tunduk kepada Allah, maka makom dia bisa naik ke makomnya malaikat, bahkan lebih istimewa lagi. Namun manusia ketika kemudian hawa nafsunya tidak mampu dia kendalikan dengan akal yang Allah anugerahkan untuk memahami wahyu Allah, dia menuruti hawa nafsunya, menghamba, memperbudak dirinya kepada hawa nafsu, maka makomnya manusia itu turun derajatnya ke makomnya binatang. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan balhum adhal. Manusia itu kalau sudah jahat, manusia itu kalau sudah zalim, manusia itu kalau sudah jadi budak hawa nafsu, maka derajat dia bahkan bisa lebih sesat daripada binatang. Dan itu nyata, gitu ya. Rakusnya binatang itu para jamaah ada batasnya. Tapi kalau manusia sudah rakus, ada batasnya nggak Pak kerakusan manusia? Ada orang rakus dengan harta, ada rakus dengan pangkat jabatan, ada orang itu rakus dengan kekuasaan, ada orang itu rakus dengan wanita. Mengerikan. Manusia kalau sudah rakus, dia tidak hanya makan nasi Pak. Semen bisa dia makan, besi bisa dia makan, aspal bisa dia makan, semua dimakan. Hutan mungkin dia makan juga, ya. Laut dia makan, tambang dia makan, semua dimakan. Na'udzubillah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, manusia di antara tabiat buruknya, kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat keluh kesah. Ini potensi buruk yang ada pada manusia. Tadi ya, manusia ada potensi baiknya, ada potensi buruknya. Ada akalnya, ada hawa nafsunya. Para jamaah. Nah, di antara potensi buruk manusia, mereka itu punya sifat yang namanya halu. Apa itu halu? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala gambarannya, idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa keburukan, kesusahan, maka dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Namun apabila mendapatkan kebaikan, maka dia itu sangat kikir. Jadi kalau sedang susah, senangnya keluh kesah, ketika sudah mendapatkan kelapangan, penyakitnya itu bakhil. Ketika miskin, keluh kesah. Ketika sudah kaya raya, pelitnya minta ampun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ada nggak Pak orang kaya pelit? Ya, itu biasanya penyakitnya. Kalau orang miskin pelit, nggak pernah ada ceritanya. Pelit dengan apa? Dia nggak punya apa-apa. Begitu kan? Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, inilah keadaan kebanyakan manusia. Mereka kufur nikmat, hobinya itu keluh kesah dan serba salah. Itu manusia. Dan ini harus dikendalikan. Karena manusia punya akal yang sehat. Untuk kemudian dia memahami petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kemudian menyikapi hawa nafsunya, menyikapi segala keadaan dalam perjalanan kehidupannya di dunia ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabi SAW pernah menggambarkan di riwayat Imam At-Tabrani, hadis ini sahih, kata Nabi, inna ibna Adam in asabathu harrun qala his wa in asabahu bardun qala his. Anak Adam manusia kita semua, in asabahu harrun qala his. Jika dia ditimpa dengan cuaca yang panas, maka dia mengucapkan his. His ini kalau dalam bahasa kita, ini ungkapan yang menggambarkan keluh kesah, ya. Semacam mengaduh.
Panas lagi. Begitu. Mengeluh. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Wa in asabahu bardun, kalau dia kemudian mendapatkan cuaca yang dingin, qala his, ternyata sikapnya juga sama. Mengeluh lagi, mengaguh lagi. Hujan terus. Begitu ya. Jadi serba salah kehidupannya. Panas terus salah, hujan terus salah. Terus pengennya apa Pak manusia? Ketika bujangan masih ngejomblo, salah. Ketika sudah punya istri, salah juga. Dulu pengen ganti presiden, ngeluh. Sekarang sudah ganti presiden, ngeluh lagi. Serba salah manusia itu. Gitu ya. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala menukilkan bait syair yang dinisbatkan kepada Imri Al-Qais. Beliau menyampaikan dalam bait-bait syairnya, yatamannal mar'u fis sayfi wasyita. Seseorang itu berharap musim dingin saat musim panas. Ketika musim kemarau, dia berharap kapan musim hujan. Fa idza jaa asy-syita angkarahu. Apabila datang musim dingin, dia mengingkarinya. Giliran dikasih musim dingin, dia kemudian mengeluh lagi, mengingkari musim dingin ini. Padahal ketika musim panas dia menginginkan dingin. Ketika kemarau dia ingin hujan, dikasih hujan, hujan itu diingkari. Nauzubillah para jamaah. Hujan lagi, hujan diomelin para jamaah. Padahal Masya Allah, bagi sebagian orang hujan itu berkahnya luar biasa Pak. Di tempat saya rada susah air Pak. Belum masuk PDAM. Di sini ada PDAM ya. Oh Bapak bersyukur. Di tempat saya tidak ada PDAM Pak. Belum masuk, susah, nggak tahu caranya gimana. Ya. Kemudian barakallahu fikum, ketika dari perumahan tidak ngalir, maka mau tidak mau harus beli. Itu satu tandon 1.200 liter. Mungkin ketika dimasukin ke tandon kita kayaknya nggak segitu, paling 1.000-an liter. Harganya 100.000 Pak. 100.000. Bayangkan kalau 1 bulan harus beli air 15 hari. Berarti berapa tuh? 1.500.000. 1.500.000. Maka Masya Allah sebagian penduduk itu, sebagian warga kemudian bikin tada hujan, tandon tada hujan. Ya. Di sebagian tempat, di satu komplek saya juga melihat ada tandon 5.500 sampai 6 Pak. Karena memang satu komplek besar, tada hujannya sangat memungkinkan, disimpan itu. Ya. Tandon 5.500. Itu kalau hujan deras di Balikpapan, full semuanya itu Pak. Kebayang itu kalau diduitkan jadi berapa? Tadi 1.000 liternya 100.000. Berarti kalau Bapak punya tandon 5.500 liter, ya, kemudian terisi semua, berarti 550.000. Rezeki bukan itu Pak? Rezeki. Kalau 6 tandon ada berapa? 3 juta sekian. 2 jam hujan deras dapat duit 2 juta. Bisa jualan itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sebagian orang ketika turun hujan tuh ngomel. Hujan lagi. Ini maunya apa? Gitu ya. Dikasih panas, ngomel. Dikasih hujan, ngomel. Terus maunya apa? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah itulah tabiat manusia. Fahuwa la yardha bihalin wahid. Dia tidak rela dengan satu keadaan. Dia tidak ridho dengan satu keadaan. Serba salah hidupnya. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah wassalam. Dulu ketika bujangan katanya pengen punya istri. Ketika sudah punya istri, hidupnya tambah susah, ngomel terus. Ada rumah tangga itu namanya awet rajet. Tahu awet rajet Pak? Awet rumah tangganya, ya tidak sampai cerai, tapi rumah tangga itu ibaratkan neraka. Isinya teriakan aja. Ya.
Istri teriak ke suaminya, suami teriak ke istrinya. Bagaimana kemudian seorang muslim berumah tangga kemudian punya cita-cita baiti jannati, rumahku surgaku, kalau isinya teriakan? Bapak tahu sifat teriakan itu sifatnya siapa? Yang suka teriak-teriak itu siapa? Penghuni neraka. Wahum yastarikhuna fiha. Dan begitu Allah menggambarkan keadaan penduduk neraka. Mereka itu berteriak di dalam neraka. Rabbana akhrijna. Wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini. Teriak-teriak. Jadi bagaimana kemudian rumah dikatakan rumahku surgaku kalau isinya teriakan? Anak teriak ke orang tuanya, suami teriak ke istrinya, istri teriak ke suaminya. Orang tua teriak ke anaknya. Tidak ada kenyamanan, tidak ada ketumakninahan, tidak ada sakinah di dalamnya. Bagaimana kemudian dikatakan ini rumahku surgaku, sedangkan karakter mereka ini karakter penghuni neraka. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kuatkan syukur kita kepada Allah. Kenapa? Ya, karena syukur ini konsep hidup bahagia. Terlebih kita saat ini yang berada di bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu hikmah besar dari bulan Ramadan apa? Di ayat-ayat tentang puasa itu, ayat 183 sampai sekitar 186 atau 187 dari surat Al-Baqarah. Ini kan dijelaskan ya, 3 hikmah besar. Pertama, la'allakum tattaqun, itu ada di ujung ayat 183. Kemudian ada wala'an lakum tashkurun, ada di penghujung ayat 185. Kemudian la'an lahum yarsyudun, ada di ujung ayat 187. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ternyata salah satu hikmah besar dari bulan Ramadan berikut ibadah puasa yang menjadi inti ibadah di dalamnya, juga ibadah-ibadah yang lainnya. Ternyata Ramadan itu mengajari kita untuk menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka syukuri nikmat Ramadan ini. Kalau kita saat ini berada di bulan Ramadan, berarti ini pertanda bahwa doa-doa kita diijabah oleh Allah, ya kan? Salah satu di antara doa saat kita lepas dari Ramadan tahun lalu apa? Dan itu sering diulang-ulang. Ya, semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan dan seterusnya, kan begitu. Semoga kita dipertemukan kembali ke bulan Ramadan berikutnya. Begitu kan, Pak? Dan itu juga yang kita minta-minta kepada Allah. Nah, sekarang Allah sudah kasih. Berarti kan diijabah. Ya tidak? Kalau kita sadar ini, doa kita sudah diijabah. Berarti kita sudah mendapatkan nikmat ini. Apa mau disia-siakan? Bapak ngerengek, saya pengen mobil. Dikasih mobil, mobilnya dianggurin. Apa namanya itu, Pak? Apa namanya kalau begitu? Tidak tahu diri, kan begitu. Tidak tahu syukur, tidak tahu terima kasih. Ini Allah sudah ngasih kepada kita bulan Ramadan. Jika kemudian disia-siakan, maka ini menunjukkan ketidaktahuan diri kita. Maka nikmati, syukuri, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Karena di antara hikmah besar dari bulan Ramadan ini la'allakum tashkurun, supaya kalian itu menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Maka Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat tadi, yakni surat Al-Baqarah 185 tadi, beliau menyampaikan wa yashkurullaha taala inda itmamihi ala taufiqihi wa tashilihi wa tabyinihi li'ibadihi wa bitakbir inda inqidaihi wa yadkhul fi dzalika takbir inda ru'yati hilal Syawal
ila faraghi khutbatil Id. Kita diperintahkan untuk juga bersyukur kepada Allah Ta'ala saat Ramadan itu sudah sempurna. Kemudian Allah memberikan kemudahan, memberikan taufik, inayah, pertolongan kepada kita, memberikan rambu-rambu peringatan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Itu diperintahkan untuk disyukuri, la'allakum tashkurun tadi. Nah, syukur ini diwujudkan dengan cara kita bertahmid, dengan cara kita bertakbir saat kita selesai dari bulan Ramadan. Makanya ada anjuran untuk takbiran. Kapan kita takbiran para jamaah? Selepas Ramadan, ketika matahari terbenam di penghujung Ramadan, masuk malam 1 Syawal, di situ sudah mulai disunnahkan takbiran. Isinya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Takbir, kemudian tahmid di dalamnya. Ada tahlil di dalamnya. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa menyelesaikan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Maka syukur itu diwujudkan dengan kita bertakbir atas kemahabesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula tahmidnya kita kepada Allah ya di dalam rangkaian kalimat takbiran itu. Sampai kapan ini? Sampai kemudian khatib ya, berkhutbah. Di situ sebetulnya. Jadi takbiran itu sunnahnya dari malam takbiran ketika matahari terbenam sampai selesainya khutbah. Setelah itu sebetulnya tidak ada anjuran untuk takbiran, Pak. Cuman di kita ini memang barakallahu fikum, Lebaran Idul Fitri itu selalu lebih meriah dibandingkan Idul Adha. Di sebagian kampung itu, Pak, tanggal 10 Syawal masih takbiran. Luar biasa itu, saking rajinnya. Padahal sunnahnya, coba lihat kitab-kitab fikih. Sunnahnya kalimat takbiran itu sampai selesai khutbah saja. Jadi kalau imam sudah khutbah selesai, sudah. Anjuran takbiran itu sudah selesai. Tapi bukan berarti tidak boleh takbir. Zikir takbir silakan. Tapi dengan istilah takbiran sudah selesai anjurannya. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu barakallahu fikum dari tanggal 1 Zulhijjah sudah dianjurkan takbiran. Justru ini yang sering ditinggalkan. Dari tanggal 1 Zulhijjah sudah dianjurkan takbiran. Diperketat lagi, diperkuat lagi ketika masuk hari Arafah. Baik itu takbiran mutlak ataupun muqayyad. Mutlak itu kapanpun dimanapun para sahabat ya. Sampai kemudian mereka di pasar-pasar takbiran, Pak. Akhirnya teringatkan orang-orang di pasar, mereka pun mengikuti takbirannya. Coba kalau itu dipraktekkan di zaman ini, Pak. Bapak ke pasar takbiran sendiri. Diikuti orang atau diomelin orang? Ini ODGJ kayaknya, gitu. Dianggap gak normal. Di hari Arafah, berakhir kapan? Berakhir sebelum matahari terbenam di penghujung hari tasyrik, tanggal 13. Berarti berapa hari itu, Pak? 13 hari. Masya Allah. Makanya kalau di Arab, coba Bapak yang pernah di Arab, Idul Adha itu selalu lebih meriah daripada Idul Fitri ya. Di tempat kami belajar para jamaah, sebagian markas tempat belajar, itu habis sholat Idul Fitri ya, sarapan sebentar langsung halakoh lagi, pelajaran lagi kayak hari-hari biasa. Saya juga kaget itu waktu pertama tahu gitu. Kok begini ya di sini? Idul Fitri itu kayak hari-hari biasa, Pak. Hebohnya ya saat ke lapang saja sudah. Habis itu belajar lagi. Jam 9, jam 10 itu sudah ada halakoh lagi di masjid. Belajar lagi seperti biasa. Beda dengan Idul Adha. Makanya
sebagian mereka mengungkapkannya dengan Idul Akbar, hari raya besar. Kenapa? Karena mereka pesta daging. Nyembelih itu 3-4 hari, tanggal 10 sampai tanggal 13. Di tempat kami belajar dulu, sapinya 90, Pak. 90 ekor. Kebayang, Pak? Harus selesai 4 hari. Berarti satu harinya bisa nyembelih 22 ekor sapi. Dan itu harus selesai kan? Karena lewat hari tasyrik nggak bisa lagi nyembelih. Kambingnya sampai 300. Ya, disimpan di kulkas besar segede masjid ini kulkas. Dan itu bisa ketemu lagi sampai Idul Adha tahun berikutnya. Tapi akhirnya ditegur sama dinas kesehatan di sana. Tidak boleh lebih dari 6 bulan walaupun di freezer gitu ya. Karena nutrisinya akan berkurang. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah ya dengan ibadah Ramadan ini. Hakikat syukur itu dengan hati, dengan lisan dan juga dengan amal perbuatan kita. Ya. Dan para jamaah, Ramadan ini penuh dengan yang namanya syukur. Nuansa keimanan itu luar biasa di bulan ini. Makanya di dalam athar Abdullah bin Mas'ud disebutkan al-imanu nisfani, nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Iman itu ada 2 bagian. Yang pertama separuhnya itu sabar, kemudian separuh yang kedua adalah syukur. Nah, Ramadan ini ngajarin kita untuk itu semua. Karena Ramadan ini nuansanya nuansa keimanan, di dalamnya ada sabar, di dalamnya ada syukur, maka ini momentum terbaik untuk ketika kita meningkatkan syukur kita kepada Allah. Minim-minimnya para jamaah, orang itu dikatakan telah menunaikan yang namanya kewajiban syukur, kata Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini. Beliau menyatakan idza kumtum bima amarakumullah min taatihi bi ada'i faraidihi wa tarki maharimihi wa hafidha hududahu fala'allakum an takunu minasyakirin bidzalik. Kata Imam Ibnu Katsir, apabila kalian telah melakukan perintah yang wajib kemudian meninggalkan yang haram, menjaga batasan-batasan Allah, maka insya Allah kalian sudah dikatakan orang yang sudah menunaikan kewajiban syukur. Makanya kata para ulama, syukur dalam kadar batasan yang wajib itu dengan menjalankan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Itu minimalnya para jamaah. Pernah kita sampaikan dulu sebelum Ramadan bahwa di antara aulawiyat, amal-amal yang seharusnya menjadi prioritas utama di bulan ini, tetap fokus dengan amal-amal wajib, tetap fokus meninggalkan hal-hal yang haram. Semua yang haram tinggalkan, supaya kita dikatakan orang yang bersyukur. Apa di antaranya yang haram para jamaah? Banyak yang haram-haram ini. Salah satu di antaranya yang sering terjadi dan mudah terjadi pada lisan manusia adalah berdusta. Jaga nih mulut ini dari bohong. Bapak kalau tukang dagang jangan suka ngebohong. Membohongi pelanggan. Ya, dalam hal apapun. Ya, dalam masalah barang, dalam masalah timbangan. Ada sebagian orang jual buah yang bagus-bagus ditaruh di atas, tumpukan atas. Ketika ada yang beli dia sodok dari bawah. Yang bawah ini jelek-jelek, hampir busuk. Ini bohong tidak Pak? Bohong. Ini menipu, ghish. Ada juga orang bilang ini barang asli, padahal KW7 gitu. Dia bilang asli. Ada juga orang itu berbohong. Ini penjual sama pembeli dua-duanya rawan bohong Pak. Ini bohongnya pembeli ya. Bohongnya pembeli. Pak ini berapa harganya? Sekian. Mahal banget. Kan begitu ya. Orang itu kalau membeli kan pengennya murah. Dia akhirnya berbohong. Ini di pasar sana gak segini harga. Yang bener aja.
Padahal dia tidak pernah keliling pasar. Bohong gak itu? Bohong. Ya. Karena ingin jatuh harga. Ini di pasar sana, udah segini harganya. Padahal dia tidak pernah survei harga. Ya. Kadang dibalikin sama penjual, ya sudah ke pasar sana aja. Gitu. Pedagang kadang nggak mau kalah, bohong lagi dia. Yang benar aja Pak, masa ditawar segitu? Itu modalnya aja nggak kena. Padahal kalau dia kemudian jadi beli dengan harga yang ditawar itu, dia masih punya untung. Tapi dia berbohong. Yang benar aja Pak, ya nawar itu ya yang wajar saja, jangan begitu. Itu modalnya aja nggak kena. Padahal dia masih untung 5.000 itu kalau dibeli dengan tawaran orang ini. Ini sama-sama bohong kedua-duanya. Na'udzubillah. Kalau dia sedang berpuasa, rusak itu puasa. Begitu para jemaah. Telepon istri, Pak di mana? Lagi meeting ini. Padahal lagi mancing. Bohong gak itu Pak? Bohong. Dan bohong itu dosa besar. Ini jangan main-main. Bohong itu dosa besar. Dalam Islam bohong itu dosa besar. Yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Begitu kan hadis. Dusta itu mengarahkan kita kepada banyak sekali kefajiran. Ya. Dan kefajiran itu akan mengarahkan kita ke neraka. Maka hati-hati. Ya jangan sia-siakan puasa kita, Ramadan kita. Kata orang Jawa eman-eman. Masa STNJ kita. Ya. Siam jalan, maksiat juga jalan. Jangan begitu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah lebih-lebih di bulan Ramadan kita dimotivasi bagaimana syukur itu ditingkatkan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan bukan hanya yang wajib yang kemudian harus kita fokuskan, tapi berusahalah juga mengamalkan amal-amal yang sunnah. Ya, amal-amal yang sunnah. Maka sedekahnya, gitu ya. Kemudian baca Qur'annya, tadarusnya. Berusaha mengisi Ramadan ini dengan amal-amal sunnah sesuai dengan keleluasaan kita. Begitu ya, sesuai dengan keleluasaan kita. Kalau tidak bisa 60 kali khatam Quran seperti Imam Syafi'i, ya itu 1 kali Pak. Masa puluhan tahun kita berRamadan dan pernah khatam Quran? Mudah kok, 1 juz 1 hari itu mudah. Supaya 1 bulan itu selesai khatam. Ya. Kalau mushaf standar Madinah itu 20 halaman biasanya. 20 halaman. Nah, kita ini kan punya keahlian nih orang kita ini, Pak. Apa keahlian orang kita? Nyicil. Ya. Kredit gitu ya. Itu kendaraan mungkin tidak semua lunas kan. Ada yang kredit berapa rumah, mungkin ada yang belum lunas kredit. Ini memang Masya Allah jago-jago kredit. Baik para jemaah. Nah begitu juga bacaan Quran, dicicil saja. Kalau membayangkan 1 kali duduk 1 juz itu ya memang berat Pak. Ya, lebih asik nonton YouTube memang. Gitu. Duduk 1 kali duduk 1 juz bagi sebagian kalangan itu berat. Beda dengan anak-anak tahfiz Quran. Ya. 1 kali duduk dia bisa 5 juz. Para jamaah. Maka model-model kita ya cicil. Nah, subuh kayak gini, pagi hari begini, 2 halaman saja. Nanti sebelum berangkat kerja 2 halaman. Paling 5 menit tuh 2 halaman tuh. Ya, enggak panjang para jamaah. Nanti qobliyah zuhur 2 halaman, ba'diyah zuhur 2 halaman. Nanti juga demikian qobliyah asar 2 halaman saja. Tapi konsisten, disiplin. 5 menit 2 halaman. Berarti kita butuh berapa? Butuh berapa kali para jamaah? Kalau 2 halaman 5 menit, butuh 10 kali duduk. 1 kali duduknya cuma 5 menit. Konsisten seperti itu. Insya Allah 1 harinya 1 juz. Berarti 1 bulan selesai kita khatam Quran. Kalau mau ditambah lagi pengen 2 kali khatam, ya berarti 1 kali duduk 4 halaman, 2 lembar.
Insya Allah 2 kali khatam kita selesai. Dan terus kalikan seperti itu kalau kita ingin menambahnya. Minimal begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Sedekah usahakan. Ya, kemarin kita sudah bahas fokus amalan di malam hari supaya dapat Lailatul Qadar. Fokus dengan amalan-amalan yang pahalanya semalam suntuk. Ya. Seperti sholat isya, sholat subuh berjamaah, jangan ditinggalkan. Karena pahalanya sholat semalam suntuk. Sholat tarawih sampai selesai bersama imam, pahalanya semalam suntuk. Kemudian itikaf dari maghrib sampai subuh, itu pahalanya juga semalam suntuk. Membaca 100 ayat setiap malam, itu juga pahalanya semalam suntuk. Nah, ini jangan ditinggal. Apa yang Allah mudahkan bagi kita, maka kerjakan, jangan disia-siakan. Nah, ini bentuk syukur kita kepada bulan Ramadan. Ramaikan Ramadan itu dengan fokus kepada amal-amal wajib, dan semarakkan Ramadan itu dengan mengisinya dengan amal-amal sunnah. Barakallahu fikum. Masih banyak poin-poin yang lain para jamaah, namun kita cukupkan saja sampai di sini. Semoga yang sedikit ini menjadi pijakan bagi kita semua untuk semangat ya mengisi Ramadan. Kita masih di start awal begitu ya. Nafas kita harus panjang para jamaah yang dirahmati Allah. Ini biasanya sangat sesuai dengan persiapan kita. Kalau persiapan kita matang, insya Allah nafas kita panjang. Ya. Di masjid, sebagian masjid Pak, hari kedua sudah berkurang jamaah. Di sini enggak kan? Ya. Di sebagian masjid saya lihat, hari pertama kemarin full sampai belakang. Ada 7 atau 6 soft. Di malam kedua ini baru malam kedua Pak. Ya. Malam kedua sudah berkurang 5,5. Berarti 1,5 hilang. Di sini belum ada yang hilang kan Pak? Alhamdulillah. Semoga sampai akhir Ramadan. Gitu ya. Semoga sampai akhir Ramadan tetap full. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Sampai di sini pelajaran kita. Ada pertanyaan enggak? Atau mau bubaran saja? Ada pertanyaan sebelum ditutup silakan. Satu lagi. Ciri-ciri orang istiqomah dalam kebaikan. Ajeg ya. Orang yang ajeg dalam kebaikan ya berarti terus menerus dalam kebaikan. Ya, tidak pernah mengalami kendor, futur gitu ya. Jadi gini, seorang muslim itu Pak, ya grafik dia, nilai dia di sisi Allah itu selalu naik terus gitu. Gitu ya. Kalau ada penurunan, itu penurunannya itu masih di level atas. Masih di level atas. Dia turun mungkin grafiknya, tapi sedikit saja turun dan itu pun masih di level atas. Ya. Untuk kemudian melesat kembali ke atas. Itu keadaan Imam Ahmad ya, yang kemudian ditestimonikan oleh seorang sahabatnya. Ada sahabatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pernah cerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Sahibtu Ahmad bin Hanbal 20 sanata. Aku menemani bermusahabah, bersahabat karib dengan Imam Ahmad. Ya. Ini orang-orang soleh dulu begitu. Punya sahabat itu seorang alim begitu. Aku bersahabat dengan Imam Ahmad 20 tahun lamanya. Membersamai beliau lailan wa nahara, malam ataupun siang, ya. Harran wa bardan, ya, di waktu musim panas ataupun di waktu musim siang, ya. Pokoknya selalu dengan Imam Ahmad 20 tahun lamanya. Fama laqituhu fi yaumin qad illa wa huwa zaid alaihi bil amsi. Tidak pernah aku dapati Imam Ahmad di satu hari, melainkan aku dapati beliau lebih baik keadaannya dibanding hari sebelumnya. Selama 20 tahun. Jadi istiqomah itu kan ajeg ya, tegak lurus. Kalau kita
berhasil konsisten begini, grafik kita lurus aja dengan iman dan amal soleh kita yang ajak. Ini sudah hebat. Untuk dapat level ini saja ini berat. Contoh Ramadan ya, untuk ajak 5 waktu ya kita bisa berjamaah di masjid ini kan berat. Kebanyakannya tumbang. Jadi wajah-wajah baru itu yang nongolnya di Ramadan saja. Malam takbiran sudah hilang dia. Nanti muncul lagi Ramadan tahun berikutnya. Iya, kalau muncul masih hidup. Gitu. Para jamaah. Ini untuk ajak begini saja ini. Ini berat, ini luar biasa. Dan itu sudah fadilahnya istimewa sekali orang istiqomah itu. Ya. Apa orang istiqomah itu? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan diliputi rasa takut, tidak akan diliputi rasa sedih hati. Itu orang istiqomah. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun kepada mereka para malaikat saat mau menjelang meninggal dunianya, dikabari dengan kabar yang gembira. Di akhirat nanti jelas dapat surga. Ya. Baik. Nah ini Imam Ahmad grafiknya itu, level istiqomahnya itu bukan di garis lurus yang sama, ajak di satu level, bukan itu. Tapi ternyata yang dicontohkan para ulama, istiqomahnya itu di grafik peningkatan. Istiqomah di dalam peningkatan amal. Begitu. Sehingga kalau sesekali dia turun, itu turunnya masih di level atas. Untuk kemudian naik lagi melesat. Terus begitu. Bahasa simpelnya semakin tua semakin mulia di sisi Allah. Bukan semakin tua semakin hina. Begitu. Nah kita bisa ajak di garis lurus aja ini udah luar biasa para jamaah. Syukur-syukur kita bisa seperti Imam Ahmad yang disaksikan oleh sahabatnya sendiri selama 20 tahun lamanya. Tidak pernah aku dapati di satu hari, melainkan Imam Ahmad itu selalu lebih baik keadaannya dari sebelumnya. Berarti hari Seninnya Imam Ahmad lebih bagus dari hari Ahadnya. Hari Jumatnya lebih bagus dari hari Kemisnya. Hari Sabtunya lebih bagus dari hari Jumatnya. Dan itu terus berlanjut 20 tahun lama. Nah itu istiqomah yang ideal. Kalau tidak bisa begitu ya setidaknya ajak di level yang sama. Begitu ya. Dan kita mesti banyak berdoa, meminta supaya Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah. Doanya bisa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau doa yang insya Allah hafal semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Demikian para jamaah, sampai di sini saja. Semoga berfaedah. Insyaallah taala kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Semoga Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga kita terus diberi kesempatan menikmati Ramadan di tahun berikutnya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.